Halo anak-anak, di video kali ini kita akan sama-sama belajar IPAS Bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Adapun materi pokok yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai rantai makanan. Eits, sebelum kita belajar mengenai rantai makanan, di antara kalian adakah yang ingat apa itu ekosistem? Jika kalian lupa, coba sekarang perhatikan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian tinggal. Benar sekali, ada pohon, tanah, air, ayam, kucing, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apakah kalian sudah ingat apa itu ekosistem? Yap, benar. Ekosistem adalah lingkungan di mana makhluk hidup, tumbuhan, dan semua unsur non-hidup saling berinteraksi. Contohnya tadi ada tanah, air, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, bebatuan, dan lain-lain. Yang tadi kita sebutkan merupakan komponen-komponen dari ekosistem. Teman-teman, umumnya ekosistem dibagi menjadi 3 macam, yaitu ekosistem darat, contohnya seperti ekosistem hutan, ekosistem air, contohnya seperti sungai, laut, dan lain-lain. Juga ada ekosistem buatan, seperti ekosistem sawah, kolam, waduk, kebun, dan lain-lain. Tahukah kalian, jika pada setiap ekosistem terdapat rantai makanan di dalamnya? Lalu, apa itu rantai makanan? Untuk itu, ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum itu, tujuan kita belajar ini adalah agar kalian dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan, serta dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, sekarang ayo kita mulai belajar. Let's go! Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan daun-daun yang ada di sekitar kalian? Hewan apa biasanya yang ada di daun? Benar, ulat. Ulat tinggal di daun dan memakan daun. Selain ulat, biasanya juga ada belalang yang terkadang juga ikut memakan daun-daun pada tanaman. Lalu, ulat atau belalang ini akan dimangsa oleh katak, dan katak dimangsa oleh ular. Selanjutnya, ular dimangsa oleh burung elang. Saat burung elang mati, burung elang akan diuraikan oleh jamur ataupun bakteri yang ada di tanah. Nah, proses makan dan dimakan inilah yang disebut dengan rantai makanan. Mulai dari daun yang dimakan oleh ulat atau belalang, lalu ulat dan belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang yang mati diuraikan oleh bakteri atau jamur. Coba perhatikan skema berikut. Ini merupakan skema jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup yang bisa disebut juga dengan rantai makanan. Pada skema ini, kita bisa melihat alur makan yang ada pada suatu ekosistem. Pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran yang disebut dengan produsen. Daun pada tumbuhan disebut sebagai produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Jadi, di dalam rantai makanan, segala sesuatu yang menghasilkan dan membuat makanannya sendiri disebut sebagai produsen. Selanjutnya, ulat, belalang, katak, ular disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan sekelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Contohnya seperti ulat ataupun belalang. Selanjutnya, ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan sekelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau hewan omnivora. Contohnya seperti katak.
Selanjutnya, ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora ataupun hewan omnivora. Contohnya, seperti ular. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu dekomposer. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan contoh dekomposer alami. Dekomposer menguraikan senyawa organik menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linier, namun menjadikannya sebuah siklus.